Selamat pagi Bapak Ibu yang menghadiri session bimbingan teknis spesifikasi umum 2018 revisi 2. Tadi sudah disampaikan Pak Imam, tapi saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Suhartono Irawan, saya bukan ASN seperti Bapak Ibu pada umumnya. Kalau saya pakai label ini karena saya selaku narasumber itu saya sering masuk di Patimura 20 itu, ya, agak di situ. Jadi karena saya narasumber di sana, ya. Kebetulan dunia saya kebetulan itu hubungannya sama dengan jalan jembatan, ya, Bina Marga, Jasa Marga. Nah, kemudian tentang spesifikasi ini, itu saya menggelutinya mulai tahun 95 sampai hari ini, jadi sudah 25 tahun. Jadi spek itu berubahnya dari 95 sampai sekarang itu saya punya filenya, ya. Nah, untuk memahami spek itu kita tuh sebenarnya harus paham desainnya, paham laboratoriumnya, paham lapangannya supaya nyambung semua gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, memang spek ini tadi disampaikan Pak Kepala Balai 3.000 halaman, sebenarnya nggak sampai 3.000 Pak. Yang lama itu cuma 1.013 halaman Pak. Cuma karena itu nggak di print bolak-balik, jadi kesannya jadi 2 rim Pak. Ya. Nah, yang baru ini 1036 lebih banyak dikit ya, lebih banyak dikit ya. 1036. Kalau di print bolak-balik mungkin 1 rim cukup ya, lebih dikit lah ya. Nah, memang bagaimana yang 1000 halaman itu bisa kita serap dengan cepat. Nah, makanya saya harap kalau Bapak Ibu tidak berhalangan dengan tugas-tugas yang lain, ikutilah mulai dari sekarang sampai besok akhir selesai. Karena handout yang dibagikan, ya, handout dibagikan lewat link yang sama, sudah diupload, ya, sudah diupload lewat link yang sama untuk download spesifikasi, sudah diupload, bahan yang ditayangkan hari ini ada di situ. Ya. Nah, mungkin karena keterbatasan waktu, saya kesini juga buru-buru, saya menyiapkan bahan itu, jadi kemarin saya barusan flight dari Jakarta 10.55, saya bikin bahan itu sampai jam 3 subuh. Jam 5 udah bangun, persiapan untuk berangkat ke bandara. Ya, terus itu juga belum selesai. Kemarin sore nyampe di sini, masuk hotel, 6 kurang seperempat jam sini, sudah Zoom dengan Pak Dir, Pak Thomas tadi. Terus setelah itu malam saya baru start sampai jam sini jam 1 tadi pagi ya, baru tidur. Itu pun hasilnya baru 310 halaman. Bapak jangan lihat halamannya, Bapak Ibu jangan lihat halamannya. Karena ini hurufnya gede-gede, fontnya 24 ya. Fontnya font 24, beda dengan teks itu yang fontnya font 11 ya. Kalau di buku fontnya 11 yang 1000 halaman lebih. Kalau di sini gede. Kenapa? Tulisannya gede, saya harapkan yang belakang juga masih bisa ngelihat. Jadi standarnya itu font 24. Mungkin walaupun nanti ada yang font yang 20. Jadi kalau handout itu jangan bikin font terlalu kecil, kasihan yang di belakang nggak bisa lihat. Ya. Dan handout isinya cuma pointer. Makanya mungkin nanti ocehan saya bisa lebih banyak dari situ. Kalau ditulis semua nanti bukan namanya handout, namanya textbook gitu ya. Tapi anyhow, saya kesempatan 2 hari ini tidak hanya pengen jelaskan perbedaannya. Perbedaannya mungkin sudah disampaikan dalam matrik dibagikan juga mungkin ya waktu diseminisasi. Nah, hari ini saya coba menampilkan sheet by sheet yang di dalamnya juga nanti akan saya tunjukkan perubahannya ya. Dan session ini saya coba memanfaatkan Bapak Ibu yang kalau sudah pernah baca refreshing apa isinya di dalamnya. Kalau yang belum baca, nah, mungkin juga sesuatu yang baru. Karena apa? Manfaatkan 2 hari ini dari Bapak Ibu harus membaca yang 1000 halaman lebih tadi. Ya. Terus kedua, dengan handout yang dibagikan ini nanti saya bisa baca sendiri, nggak bakalan. 310 halaman itu belum selesai ya. Tapi waktu khusus baca. Belum lagi additional yang ocehan-ocehan saya, mungkin ada case, ada apa yang saya sampaikan nggak ada di handout. Ya. Kalau handoutnya ditulis semua, hurufnya jadi kecil-kecil semua, nggak kebaca. Kira-kira introduction-nya dari saya seperti itu. Untuk itu saya akan mulai. Untuk selanjutnya ya, maaf saya harus ngikutin protokol, saya pakai ini aja ya.
Mas, silahkan Mas. Oke, Bapak Ibu, hari ini betul ya 26 November ya. Kadang-kadang saya tuh ketiknya kadang-kadang bisa selisih sehari. Oke, next. Pertama, kita bicara dokumen tender. Semenjak Perpres 16 namanya bukan lelang lagi, tapi namanya tender. Ya. Jadi kita punya Permen 14 2020 untuk standar dokumen pemilihan. Nah, itu untuk yang bukan spek. Nah, spesifikasinya itu kita punya yang terakhir 27 Oktober ini, ya, kita punya yang Ref 2. Ya. Terus mungkin sebelum masuk lebih lanjut, apa sih yang berubah? Sebenarnya spek 2018 itu sudah update banget. Sebelumnya kan 2010 Ref 3. Nah, terus ada Ref 1. Apa sih isinya Ref 1? Kalau Bapak Ibu lihat, Ref 1 itu cuma divisi 5 dan 6 saja. 5 dan 6 saja. Itu cuma yang diubah apa? Cara ngukur dan bayarnya. Di mana kalau dulu yang tebelnya kurang dari toleransi, density-nya kurang dari toleransi, langsung nggak dibayar. Kenalah totalus. Nah ini masih dikasih kesempatan. Kalau kurangnya masih nggak banyak, ada koridor berikutnya dibayar tapi dipotong. Itulah yang di Ref 1. Ya. Jadi dikasih diskon. Nah, terus di Ref 2 ini apa isinya? Di Ref 2 ini isinya penyelarasan kalimat yang ada di Ref 1. Kenapa saya bilang ada bicara penyelarasan? Di bagian depan itu ada kalimat orang diizinkan, density yang diizinkan ini. Tapi di belakang tiba-tiba di cara pengukuran pembayaran, bla bla ada kalau nggak masuk dibayar dipotong. Ini kalimatnya dengan yang depannya kan bentrok. Ada kalimat kecuali disetujui oleh pengawas pekerjaan yang mewakili PPK dalam hal ini mewakili pengguna, disetujui. Nah, sesuai dengan pasalnya apa atau tabel yang di pemotongan yang di belakang itu. Nah, ada kalimat penyelarasan di situ. Kembali, kenapa ada kata-kata kecuali disetujui pengawas pekerjaan. Jadi garis besarnya pengawas pekerjaan jangan suka-suka untuk menyetujui. Kalau ada seperti itu mesti harus ada semacam recordnya just taken out. Ini bayar aja tapi dipotong. Sampaikan ke PPK-nya. Tapi yang saya sebutkan ini nggak mungkin ditaruh di spek. Karena spek ini untuk penyedia, bukan untuk pengawas. Nah, kenapa saya kasih gambaran? Contoh, kalau lalu lintas berat, kondisinya kritis, jangan sekali-kali dikasih, udah, kalau saya jadi penyedia, udah potong aja Pak, ambil pintas. Maka judulnya kecuali disetujui. Kalau trafficnya berat, Pantura, Jalintin, udah nggak usah pakai kesempatan itu. Ya, kenapa? Berbahaya. Karena apa? Umur rencana perkerasan jadi anjlok. Nanti saya akan tunjukin. Umur layanan jadi anjlok. Sehingga apa? Dari divisi planning program itu rusak semua. Ini mestinya umurnya sekian, nanti baru ada periodic maintenance dan sebagainya. Rusak semua, umurnya jadi memendek semua. Ya. Makanya ada kata-kata kalau disetujui oleh pengawas pekerjaan. Di semua divisi, di semua seksi ada kalimat seperti itu. Penyelarasan kalimatnya seperti itu. Jadi nggak serta-merta straight seperti yang dulu. Kalau nggak masuk potong. Memang itu salah satu menyelesaikan masalah supaya nggak ada totalus. Ya, tapi tidak selalu gitu. Kenapa? Kalau seperti itu, nanti ada orang asing yang bisa ngomen, wah speknya Indonesia understandard. Ya. Jadi kita jadi nggak nyaman digituin. Maka selalu saya kasih kalimat seperti itu. Yang diplomatis sekaligus juga teknis. Gitu. Ya. Nah itulah Ref 2. Nah di samping itu, ada beberapa perbaikan minor redaksional di divisi-divisi lain. Nanti akan saya tunjukkan. Ya, minor. Nah, terus yang berubah lagi apa? Nanti saya tunjukin di divisi 10.
headline-nya ya, bukan isinya. Kinerjanya hilang. Nanti saya detailkan. Ya, saya detailkan. Oke, next. Nah, coba kita refreshing sejenak ya. Saya mungkin maklum di Sultra, Sulbar maupun ini ada paket-paket loan sekarang. Di Jawa aja juga udah jarang paket loan. Jadi loan sekarang udah nggak gencar seperti zaman dulu. Major adalah APBN. Tapi saya coba memberikan gambaran sedikit ke Bapak Ibu. Yang kiri itu adalah versi bank, yang kanan adalah versi Permen PUPR nomor 14 2020 paling baru. Kenapa saya kasih gambaran ini? Supaya ada padanannya. Mungkin Bapak Ibu juga, oh istilahnya pakai ini toh. Ya. Nah, kalau yang saya pilih World Bank, bukannya saya itu ikut masapnya World Bank. Karena World Bank di dalam dokumen adalah leadernya di loan. Jadi nanti yang ADB, ISDB, JK, semua ngadupnya dari World Bank. Makanya World Bank itu kalau ada perubahan paling maju, paling depan dia, paling update. Ya. Nah ini kebetulan yang versinya adalah yang Juli 2019. Nah kalau World Bank itu dibagi 3 kelompok, bidding prosedur, ya, terus work atau employee requirement, terus yang terakhir condition of contract and contract form. Kalau setelah tender selesai, yang padat bidding proses itu udah nggak dipakai semua itu. Nah enak tuh dia simpel tuh. Itu hanya proses tendernya saja. Sehingga nanti di 2 dan 3-nya aja yang dipakai. Nah, yang 2 itu apa? Work atau employer requirement. Terjemahannya ketentuan pengguna jasa. Isinya apa? Spek dan drawing. Nah, ini untuk kontrak-kontrak yang desainnya disiapkan oleh pengguna. Tentu saja oleh rencananya. Tapi Bapak Ibu juga pernah dengar kontrak-kontrak DB, design build. Kalau design build, ketentuan pengguna jasa isinya bukan spek sama drawing. Ingat, kalau isinya spek sama drawing itu desain-desainnya kita siapkan melalui konsultan perencananya. Ya, itu seperti itu. Nah, spek dan drawing itu sekarang. Nah, hari ini saya coba ingin menjelaskan bagian daripada yang di spek itu. Ya. Next. Ketentuan pengguna jasa. Isinya apa? Biasanya kalau yang versinya loan itu ada redaksionalnya. Lingkup pekerjaannya apa? Bla 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 gitu. Terus kemudian spek teknis itu ada umum, ada khusus. Umum artinya ya ini dipakai untuk semua paket. Kalau khusus hanya paket tertentu aja, belum tentu dipakai. Nah, kalau Bina Marga biasanya pakai istilah spek khusus interim. Ada kali interim. Kenapa? Nanti kalau sudah teruji sekian lama dan sudah banyak dipakai, jadi spek umum. Ya, seperti itu kata interimnya di situ. Terus gambar. Kita ada istilah gambar rencana ya dari desain. Itu kalau bahasa Inggrisnya drawing saja, nggak ada kata desain drawing, nggak, di drawing saja. Terus ada gambar kerja. Gambar kerja itu apa? Setelah survei lapangan, ada pematokan dan sebagainya, mungkin ada penyesuaian. Itulah yang diajukan untuk disetujui, namanya shop drawing, gambar kerja. Jadi terjemahannya shop drawing bukan gambar toko ya Bapak Ibu, gambar kerja. Ya. Terus kalau yang terakhir, kalau sudah dilaksanakan namanya as-built drawing. Ya, as-built drawing. Zaman dulu kita itu tertib, ya, tertib. Saya dengar dari teman-teman saya yang lebih senior, namanya PHU, ya namanya as-built drawing itu full selesai. Jadi malam tuh semua itu ngelebur untuk periksa as-built drawing. Ini PHU, as-built drawing selesai. Zaman sekarang bisa as-built drawingnya mana? Bingung nyarinya. Loh ini paling enggak apa ya effort kita untuk memperbaiki. Masa kita malah mundur? Terus kemudian begitu selesai dulu kan ada namanya leger jalan. Kasih satu set. Sehingga suatu saat kalau kita melebarin jalan itu ke leger jalan ada, oh ini filenya pernah dikerjakan seperti ini. Sekarang kita susah. Kita database kita lemah. Database kita lemah. Jadi itu yang harus kita improve. Ya, saya kasih catatan. Zamannya loan dulu, loan banyak ya. Namanya PHU, as-built drawing finish. Alamnya semua lebur. Jadi benar-benar
serah terima itu berikut semua backup termasuk aspek drawing. Dan tertib mau kerja harus ada drawing, shop drawing. Nggak ada shop drawing, stop kerjanya. Tertib seperti itu. Sekarang kadang-kadang nggak pakai request, nyelonong aja kerja duluan. Terus yang dikerjain berbeda dengan yang diharapkan. Ya, seperti itu. Ya, kita mungkin harus tertib administrasi seperti itu. Terus ada informasi tambahan, ini apaan sih? Kadang-kadang lahannya belum bebas semua. Nah, di situ masih disebutin SIA sekian-sekian belum bebas, diperkirakan tanggal sekian bebas. Supaya apa? Penyedia itu bisa mereschedule method of construction-nya, startnya dari mana. Kalau itu nggak diinfo, nggak tahu. Ya, jadi ini ketentuan pengguna jasa, kalau dokumennya LUN itu isinya seperti ini. Next, gambar. Ada di dalam teks itu namanya setting out. Setting out itu harafiahnya memindahkan gambar ke lapangan. Ya, tentu saja melalui pematokan dan seterusnya. Bila mana terjadi ketidaksesuaian karena perubahan kondisi lapangan, maka dilakukan revisi desain. Jadi kembali, review desain yang selama ini bukan mereview total, tapi mencocokkan dengan kondisi lapangan. Seringkali, ya, banyak salah kaprah. Salah kaprahnya gimana? Sesuai dengan SSUK kita, yang berhak memprakarsai itu PPK, bukan penyedia. Saya garis bawahi. Di FIDIK sama, who initiate the variation? The engineer, bukan dari kontraktor. Nah, yang di kita seringnya kebalik apa? Kontraktor merasa ngebid itu murah. Nah, di dalam perjalanannya coba kotak-katik gimana itu direview supaya diganti. Contoh, gambarnya jembatan bentang 24 misalnya. Girdernya tingginya 80, ada 6 biji. Pak, ini di market nggak ada yang jual, Pak. Adanya yang tingginya 110 misalnya. Pakainya cukup 5, Pak. Di-review saja. Kalau saya jadi engineer, oke review, tapi nggak boleh lebih mahal dari originalnya. Tapi saya tahu triknya, karena nawarnya murah, gimana di kotak-katik review, supaya harganya bisa naik. Nah, itu sebenarnya bukan review desain, kayak gitu itu. Ya, cari celah. Ya, seperti itu. Jadi hati-hati kata-kata review desain. Terus juga saya ingatkan, jangan mudah-mudahnya untuk mereview, karena desain UJK kita, institusi kita, ada tanggung jawabnya desainer, ada tanggung jawabnya supervisi, ada tanggung jawabnya penyedia. Jadi kalau supervisi suka kotak-kating review, tanggung jawab akan berpindah. Makanya saya selalu mengingatkan supervisi, jangan suka kotak-katik yang bukan tanggung jawab Anda. Kalau ada sesuatu perubahan, undang lewat IP2JN siapa dulu desainernya. Nanti kalau ada perubahan, mungkin dari administrasi susah, Pak, orang yang dulu ngerjakan sudah pergi, itu problem. Mungkin dibantu, dibikinkan, tapi dia yang harus tangan, direksinya atau whoever yang mewakili perusahaan tersebut, supaya tanggung jawabnya tidak berpindah. Nah, itu kira-kira administrasinya seperti itu. Ya, oke. Gambar itu, terus dimensinya, panjang, lebar, tinggi, tebal, ketinggian, garis, kemiringan, dan seterusnya. Notasi bahan, itu hanya notasi umum. Detailnya di spek, nggak mungkin di gambar ada detailnya. Nah, spek itu penting banget. Kenapa? Contoh ya, kalau embernya kaleng atau plastik, 10 liter, 20 liter atau berapa? Kalau nggak jelas, ya nanti kan suka-suka dari penyedia nyiapinnya. Seringkali ya, kita punya item, tinggal sisipinnya aja, ketentuannya nggak ada semua. Kalau ketentuannya sederhana, bisa dituangin di drawing. Kalau sudah detail, harus kasih spek. Nggak bisa nyelonong gitu aja. Terus bahannya kayak apa? Nggak tahu kita. Nah, seperti itu. Next. Spesifikasi. Apaan sih spesifikasi itu? Memuat segala peraturan dan ketentuan tentang bagaimana pekerjaan itu harus dipekerjakan dan berhasil akhir. End result-nya seperti apa? Terus merupakan salah satu bagian penting dari dokumen tender kalau sudah ditandakan ini jadi kontrak. Ya. Baik yang loan, baik yang permen, itu kan ada spek, ada drawing. Jika perlu, dikenal dengan nama spesifikasi teknik atau umum,
kalau perlu dilengkapi dengan spesifikasi khusus atau addendum, bentuknya berjenjang atau end result. Nah, speknya Bina Marga itu berjenjang. Bahan ada 3, bahan baku, bahan olahan, bahan jadi. Bahan baku misalnya, abrasi batunya harus sekian. Bahan olahan, gradasinya harus sekian. Bahan jadi, density-nya harus sekian. Semuanya diatur. Tujuannya apa? End result-nya masuk, digiring. Digiring. Kalau yang end result, misalnya beton K250, nggak tahulah batunya mau dari mana, yang penting saya tes 250. Itu end result. Tapi spek kita nggak seperti itu. Digiring. Tujuannya supaya masuk. Supaya masuk. Ya. Next. Isi spek kita, lingkup pekerjaan, cuaca yang di sini untuk bekerja, bahan ada 3 macam. Metode pelaksanaan. Nah, metode pelaksanaan peralatan ini sebenarnya domainnya penyedia. Tergantung variasi alat apa yang digunakan. Lah yang di spek ini apa? Cuma yang generik saja. Apa yang generik? Contoh, metode pelaksanaan generiknya apa? Madatkan itu harus dari tepi bawah menuju ke tepi yang lebih tinggi. Generik. Peralatan itu juga generik. Contohnya apa? Kalau untuk drainage layer itu harus pakai fibro yang 10 ton. Itu cuma diatur itu aja. Masalah yang lain-lain, itu nanti ya tergantung method of construction dan peralatan yang digunakan. Jadi yang di spek yang diatur yang ini generik saja. Makanya untuk yang kayak gini-gini, di dalam analisa harga satuan, itu kan ada asumsi urutan kerja, itu penting. Kalau asumsi urutan kerjanya, alat yang dipakai beda-beda, nggak bisa copy paste. Nggak bisa copy paste seperti contoh soal. Nah, karena kaitannya sama ini. Terus pengendalian mutu ada 3, soalnya bahan ada 3 macam tadi. Terus berikutnya, cara pengukuran dan pembayaran. Whoever, penyedia, konsultan, desainer maupun bikin HPS. Kalau 1000 halaman lebih nggak bisa sempat dibaca, apa yang minimum dibaca kalau bikin harga satuan? Lingkup sama 2 yang terakhir. Kalau itu nggak baca, asal bikin kira-kira, babak belur. Banyak yang ngebitnya asal-asalan. Setelah pelaksanaan, volumenya ditambah, kan pasti volumenya naik turun. Mulai cari-cari celah. Pak, kalau bisa ini enggak Pak, ganti itemnya dan sebagainya. Seperti itu. Ya, karena apa? Enggak dibaca. Yang namanya lingkup, lingkupnya nggak dibaca. Terus cara ngukur dan pembayarannya nggak dibaca. Dan satu hal, Bapak Ibu jangan terkecoh dengan headline judul. Kalau judulnya sama, barangnya pasti sama, belum tentu. Belum tentu. Contoh aja, Innova aja ada Innova yang P, ada yang seri G, ada yang seri E. Harganya beda semua. Jangan kalau Innova sama semua, belum tentu. Demikian juga, ya judul. Apa ini? Lataston, belum tentu sama. Mungkin gradasinya beda dan sebagainya. Terus nanti karena itu aspalnya mungkin juga kandungannya beda. Maka kuncinya satu, mesti harus lihat speknya. Next. Nah, ini bagi yang suka sepak bola. Format spek itu 325. Formatnya sepak bola. Sepak bola kan 11 ya. Kipernya kan nggak dihitung. Formatnya 325. 3 itu apa? 3 tahap. Bahan baku, bahan olahan, bahan jadi. Terus lingkupnya 2. Pengendalian kuantitas sama pengendalian mutu. Yang terakhir strukturnya ada 5. Apa 5 itu? Jenis periksanya apa? Mungkin Sencon untuk density. Terus metode pemeriksaannya mungkin ada lebih dari 1 ABCD. Ya, di spek disebut pakai yang mana. Terus frekuensi, itu jaraknya berapa per titik. Terus syarat umumnya minimum, tapi kadang-kadang ada juga syarat maksimum. Dan yang terakhir, toleransi. Di dalam benaknya setiap orang, begitu toleransi pasti apa? Tebal, tebal, tebal. Karena yang diaudit itu. Kalau saya jadi auditor, walaupun tebal-tebal lulus semua, ada yang belum tentu lulus. Dan selama ini mungkin tidak ada yang merhatikan. Contoh yang apa? Pekerjaan saluran.
Coba lihat di spek, bukan sekarang, mulai dari zaman dulu. Alinyemennya nggak boleh bergeser lebih dari 5 cm. Jadi kalau ini selokan ada bengkok gini, diukur lebih dari 5 cm, out itu, walaupun volumenya masuk, kuantitasnya masuk, out itu. Jadi temuan. Tapi itu nggak sempat kebaca. Akan tebal dan volume. Takut dipotong. Tapi kalau saya bukan motong, ini geser lebih dari 5 cm, out semua itu. Ya nggak, bukan out sepanjang itu ya, dari sini sampai sini out. Temuan. Itu apa? Bukan sekarang, mulai dari zaman dulu seperti itu. Jadi toleransi itu banyak, mesti kita harus lihat satu persatu. Ya. Oke, next. Aspek kita yang ref 2 apa? Divisinya 1 sampai 10, cuma judulnya yang terakhir kata kinerjanya hilang. Karena yang di sini nanti bisa digunakan untuk yang kinerja maupun bukan. Jadi benar-benar generik. Jadi kalau kinerja, mungkin nanti long segment atau apa, biasanya kan disebutin den SSKK. Ya, nah itu juga berlaku. Ya. Sehingga nanti kalimatnya di dalamnya itu, bila mana diatur lain dalam SSKK, maka berlaku. Nah, sehingga apa? Divisi 10 itu, mau yang kinerja maupun enggak, bisa dipasang. Itu bedanya dengan yang dulu. Terus kemudian saya kasih gambaran dikit ya. Mungkin penjelasannya besok. Kita lihat masih ref 3 dulu, 2010 ref 3. Ada range statement, pengembalian kondisi. Ada divisi 10 pemeliharaan rutin. Kan kita mengenal long segment. Saya mau jelian divisi 10 yang lama, yang ref 3, itu pemeliharaan rutin itu untuk patching yang di bawah 40-40. Ya, pemeliharaan rutin di divisi 10 yang lama beda dengan pemeliharaan rutinnya beda. Nah, saking banyaknya jelimet dulu di lamsam. Cuma ini menimbulkan problem di lapangan. Karena apa? Banyak penyedia yang asal nawar. Sehingga dibiarin bengkak lah lebih dari 40-40 supaya bisa dibayar di divisi 8. Nah, divisi 8 pun masih ada masalah. Sekilo nggak lebih dari sekilo nggak lebih dari 10 kubik. Kalau lebih masuk masing-masing. Nah, apa yang di divisi 10 mulai 2018, mau itu yang divisi 8 lama, mau itu divisi 10 lama, maupun long segmen, semua digabung di divisi 10. Karena bayarnya pakai harga satuan. Dan ini sudah menuju ke simplified. Simplified-nya apa? Galiannya sudah include, tag-nya, frame code-nya, whatever, ikut semua. Tidak ada pembayaran terpisah. Sampai-sampai kalau bongkarnya sudah sampai subbase, termasuk recompaction untuk subgrid-nya, include. Jadi makanya kenapa tadi, kalau nggak sempat baca lingkupnya, baca cara ngukur, cara bayarnya. Itu include sudah disebutin di situ. Ya, include sudah disebutin. Oke, next.